Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, minta tolong untuk ketua kelas atau yang mewakili silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan mudah dan sesuai dengan harapan kita. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Saya cek dulu kehadirannya. Ahmad Al-Mudin Al-Haq, Ahmad Saputra, Ahmad Niko Afandi, Alfian Dwi Prasetyo, Amalia Yasmin, Raihan Alifi, Riko Arya, Sasha Abdullah, Tio Samsawan, Wirawibawa. Oh, yang tadi ya? Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita melaksanakan ibadah sholat duha terlebih dahulu. Silakan. Jadi kalau kalian memang pengen tahu, kita harus belajar elektronika jangan hanya ketika sekolah. Walaupun mungkin kalian nanti tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, nggak apa-apa. Tapi yang kita bisa belajar lewat apa? YouTube. Nah, sekarang kan banyak ya sumber-sumber Google, YouTube dan sebagainya. Jadi nanti mungkin kalau kalian akan timbul rasa penasaran, timbul rasa ingin tahu. Nah, insya Allah nanti yang kalian jadikan rasa penasaran ini nanti akan bisa dijawab. Nah, jadi ini wes tak kasih pertanyaannya single dulu. Kira-kira kita kan dapat listrik kan dari mana sebenarnya? PLN. Nah, PLN itu dapat listrik dari mana? Air, Alam. dari Generator. Generator itu ada di mana tempatnya? Nah, kaitan itu apa? PLTU. Apa PLTU itu? Listrik tenaga uap. Selain PLTU ada apa aja? PLTA. Apa PLTA itu? Tenaga air, tenaga angin. Ada lagi? PLTG. Apa PLTG? Tenaga gas. Oke. Nuklir ya. Nah, tapi yang umum digunakan itu pembangkit listrik tenaga uap sama air kalau di Indonesia ya, karena kan uap jadi pakai batu bara. Oke, nah kira-kira dari pembangkit listrik ya, dari Python itu kok bisa sampai ke rumah kalian atau ke sekolah ini disalurkan pakai apa? Kabel. Oke, berarti kabelnya itu ditarik berapa ratus meter kalau dari Python ke sini? Nah, ini ya.
Oke. Seperti prinsip dasar dalam elektronika ya, di mana ketika sebuah arus yang mengalir pada sebuah pengantar atau sebuah kabel, itu pasti akan terjadi drop tegangan, ya, bukan konsen. Drop tegangan itu adalah rugi daya. Jadi misalkan dari Python dikirim ke sini, Python misalkan mengirim sebesar 300.000 volt, ya, misalkan 300.000 volt. Nah, nyampe di Jabon itu kalau disalurkan kabel lurus ya, itu nggak akan nyampe 300.000 volt. Kenapa kok kayak gitu? Hambatan bisa. Ya karena itu tadi dalam prinsip dasar elektronika ya, setiap arus yang mengalir pada sebuah pengantar itu pasti terjadi rugi daya. Ya, pasti terjadi drop tegangan. Jadi drop tegangan yang disalurkan dari Python ke sini itu apa ya? Nggak sesuai dengan nilai yang dikirimkan oleh Python. Karena apa? Jaraknya jauh, ratusan kilometer. Ya, nah, pernah bertanya nggak bagaimana cara untuk mengatasi drop tegangan tersebut? Kasih itu. Bukan kurang tepat apa? Gimana? Ada yang tahu? Oke, jadi gini ya. Dari sini ya, ini kan Python, ya kan? Dari Python disalurkan ke Jabon. Nah, ini gimana? Ini kan disalurkan sebesar misalkan 300.000 volt. Nah, tapi di Jabon diterima itu nggak sampai 300.000 volt, mungkin hanya sekitar 250.000 volt. Oke, ini sekitar ya, sekitar 250.000 volt. Nah, 50.000 voltnya kemana? Gila. Untuk mengantarkan listrik. Nah, apa? Untuk mengantarkan listrik. Nah, ini gimana? Cara mengatasi ini gimana? Apa? Tubuh. Tiang kan? Kalau tiang kan hanya untuk apa ya? Menyangga kabel saja. Nah, apa? Pakai apa kira-kira? Resistor. Tambah berkurang berarti kalau resistor. Genset. Oke, gini sekarang. Jadi sebelum dari Python ke sebelum masuk Jabon ya, itu dia masuk terlebih dahulu ke yang namanya, saya tahu, gardu induk. Namanya gardu induk. Nah, tapi tenang saja, dari Python ke gardu induk ini dia nggak akan bisa bulat 300.000 volt. Dia nggak akan bisa bulat 300.000 volt. Nah, caranya apa? Jadi ada yang jawab. Pakai apa tadi? Nah, trafo atau transformator. Nah, transformator. Kalau berbicara tentang transformator, apa yang ada di benak kalian? Transformer. Apa? Pemindah. Nah, pemindah apa? Penyara bukan. Kurang apa nggak tepat kalau penyara? Penyara rectifier. Pemindah di pindah mana? Kalau cuma pindah aja mereka kan bisa. Ya karena yang jadi permasalahan di sini adalah bagaimana mengatasi drop tegangan ini. Berarti kalau jawaban kalian transformator dapat menaikkan tegangan. Oke, menaikkan tegangan. Nah, jadi masuk ke gardu induk itu tegangannya kan sangat besar, ya kan? Masuk ke gardu induk tegangannya sangat besar. Nah, sedangkan yang kita pakai di sini di rumah itu berapa volt?
Berapa? 220 volt. Oke. Jadi dari gardu induk, itu ditransmisikan nyampe di jalan dapur itu hanya digunakan sekitar 220 volt. Kalau sudah masuk ke instalasi, ya, ke sekolah maupun ke bangunan-bangunan, ke rumah-rumah. Nah, oke, permasalahan ini sudah selesai kan ya berarti ya? 300.000 nyampe ke gardu induk dia tetap 300.000. Nah, dari gardu induk ke rumah-rumah, ke bangunan-bangunan itu kan kita hanya butuh 220 volt saja. Nah, trafo itu apa? Tembaga. Oke. Di apa kan tembaganya? Dililit. Oke, terus ada apa lagi? Magnet. Ya, apa kan magnetnya? Jika kita tarik kesimpulannya dari penjabaran ini tadi, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa transformator itu digunakan untuk menaikkan dan menurunkan. Berarti dia. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat di sini atau mungkin ingin memberikan apa ya sedikit informasi mungkin yang tahu. Ini Pak, transformator itu bentuknya gini. Dia di dalamnya ada ini. Silakan. Ya, seperti biasa dibaca. Oke. Jadi biasanya kalau kelompok berapa orang? 6. Oke. Kalau gitu saya buat 5, apa ya? Oke. 5. Silakan urut absen. Mau? Oke. Jadi minta tolong untuk absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai dengan 10 kelompok 2, 11 sampai dengan 15 3, dan begitu seterusnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap. Oke. Saya minta sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk sebuah lingkaran. Amin. Berapa orang? 4. Sama ini. Ya, dengan. Baca kelompok. Oke. Sudah berapa kelompok semua ya? Oke. Nah, minta tolong perwakilan kelompok satu anak maju ke depan. Amin. Jadi nanti minta tolong silakan kalian cari informasi mengenai transformator di jejaring internet ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kalian cari informasi mengenai transformator ya. Informasi mengenai transformator. Oke, jadi nanti
tiap kelompok presentasi masing-masing. Jadi nanti sebelum memulai presentasi silakan dibuka dengan salam, diperkenalkan nama anggota kelompoknya satu-satu sama nomor absennya. Kemudian nanti kan ada 5 pertanyaan. 5 apa 4? 5. Jadi yang anggotanya 5 anak silakan dibaca satu-satu. Oke. Jadi satu anak mendapatkan 1 pertanyaan. Oke. Nah, nanti untuk kelompok yang tidak melakukan presentasi boleh menanggapi, menyampaikan kritik maupun sanggahan. Oke. Barangkali di apa yang dipaparkan oleh kelompok yang melakukan presentasi ada yang kurang ataupun mungkin ada yang salah ataupun kurang tepat mengenai informasi yang disampaikan. Nah, kalian bisa untuk menanggapi, tapi menanggapinya harus dengan baik, sopan. Jadi setelah selesai melakukan presentasi, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan juga nomor absen. Lalu ketika sudah saya persilakan untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun kritik, baru disampaikan. Oke, silakan kelompok 1 berdiri untuk menyampaikan presentasinya. Silakan sini di depan, oke? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Nah, oke. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini, apakah dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya catat nanti dapat poin. Yo, nggak harus bertanya, mungkin menanggapi. Bisa mungkin dari cara penyampaian kelompok 1 bisa ditanggapi. Ini kelompok 1 misalkan ya kurang kompak atau mungkin sikapnya kurang ya. Interupsi. Absen? Namanya siapa? Oke, absen 22 ya. Tanggapi aja dia. Ya, silakan. Selalu banyak bercanda. Oke, dari kelompok 1 terlalu banyak bercanda. Oke. Jadi, dengarkan dulu, dengarkan. Jadi untuk kelompok yang ditanggapi ya, ini tidak hanya berlaku untuk kelompok 1, untuk kelompok yang lain juga. Jadi apa maksud tanggapan atau kritik ini? Fungsinya untuk agar kalian kedepannya bisa mengetahui kekurangan kalian selama presentasi ini apa, ya kan? Jadi tanggapan dan kritik silakan diperhatikan baik-baik untuk agar kalian kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan presentasi. Oke, bisa dipahami ya? Siap, bisa. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Absen berapa? Absen 26. Menanggapi saja. Ya. Itu tadi ada beberapa anggota yang menjelaskannya kurang keras, jadi agak bingung. Banyak kurang keras. Nah, apa yang dikritik dari kelompok 1 ini nanti juga bisa menjadi evaluasi ya bagi kelompok-kelompok berikutnya agar tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh kelompok 1. Dalam artian kalian bisa tampil lebih baik lagi, perbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada pada kelompok sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Oke. Oke, mungkin untuk sesi tanggapan dan juga pertanyaan saya tutup. Mungkin kalau dari saya kelompok 1 sudah bagus. Kalian sudah menunjukkan rasa percaya diri, sudah berani maju ke depan. Saya selalu mengapresiasi kepada siswa-siswa yang
berani untuk berpresentasi maju ke depan di hadapan teman kelas ya. Karena dalam kurikulum Merdeka ya itu yang dituntut pada siswa itu tidak hanya mengenai materi atau pemahaman tentang teori saja. Jadi di kurikulum Merdeka ditanamkan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai pada diri kita. Nah, salah satunya yaitu rasa percaya diri. Oke, saya juga mengapresiasi kepada dua anak ya yang telah menyampaikan tanggapan dan kritiknya karena sudah berani bersuara dan menyampaikan apa yang dirasa perlu disampaikan. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Rega, absen 8, dan rekan saya Rina absen 6, Almes absen 7, Diandra absen 9, dan rekan saya Fandi absen 10. Berdirinya kami di sini bukan untuk membaca puisi melainkan untuk presentasi. Baik, kita akan lanjut ke materi yang akan dikembangkan. Dan mengapa industri elektronik dapat terjadi? Industri elektronik yang melintasi suatu kawat atau kumparan perubahan medan magnet ini dapat terjadi karena adanya perubahan arus yang mengalir melalui kawat atau pergerakan medan magnet yang melintasi kawat. Jika medan magnet yang dilakukan mohon tetap kondusif ya. Mohon untuk tetap didengarkan. Saya di depan. Ketika medan magnet yang melintasi kawat berubah, medan magnet tersebut akan menimbulkan gaya pada partikel. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh saya. Sebelum kami masuk presentasi, mungkin ada pendapat, keputusan, maupun pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Saya beri kesempatan untuk dua anak. Pertanyaan. Boleh dah lagi. Kritik, saran. Apa? Ya, silakan. Absen berapa? Absen 27. Absen 27. Oke, silakan. Jelaskan penyebab jika transformator tidak ada pada rangkaian satu daya. Oke, simpan dulu ya nomor 2. Simpan dulu pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak saya tutup. Ya, silakan. Apa yang terjadi jika Absen berapa? absen 26? Ya. Jika di suatu rangkaian listrik tidak ada yang namanya transformator. Iya. Halo, dengarkan. Sudah. Apa-apa bagus, cuman lebih sama ya dengan dari absen 27 tadi. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan yang lainnya? Ada? Rangkaian apa saja yang biasa menggunakan transformator? Oke.
Boleh. Ya, sudah ada pertanyaan? Bisa dijawab nomor 2. Menjelaskan apa itu transformator dan akan diteruskan oleh rekan saya. Beliau. Sebelumnya kami akan memperkenalkan saya Muhammad Muhaimin dari absen 26 dan rekan saya Ubay absen 27. Aan dari absen 28. Mungkin dari absen 29 dan dilanjutkan sebenarnya saya. Satu, jelaskan mengapa induksi elektromagnetik dapat terjadi. Induksi elektromagnetik dapat terjadi karena perubahan dalam magnet yang mengelilingi konduktor dapat menciptakan gaya elektromotif atau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang transformator. Kelompok kita adalah saya, Tio Samsafar, dan di sebelah saya saya akan membacakan soal nomor 1 dan jawabannya. 1. Jelaskan mengapa induksi elektromagnetik dapat terjadi. 1. Jawaban 1. Proses terjadinya induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak di dalam suatu kumpulan atau konduktor. Bila terdapat perubahan magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktornya bergerak relatif melintas medan magnetik. Nomor 2, hukum yang menjelaskan mengenai induksi elektromagnetik adalah hukum Faraday adalah serangkaian hukum elektromagnetik yang dirumuskan oleh fisikawan Inggris bernama Michael Faraday. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik yang diinduksi. Sebutkan jenis transformator. 1. Transformator step up. 2. Transformator step down. 3. Transformator auto. Transformator 3. 4. Transformator auto. Transformator variabel. 5. Transformator isolasi. 6. Transformator jump. 7. Transformator tidak fasa. Nomor 4. Jelaskan fungsi transformator pada rangkaian satu gaya. Fungsi transformator adalah untuk menghantarkan flux magnet dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Sifat inti trafo adalah dan resistansi tinggi resistance. Pada umumnya, transformator berbentuk kuat dan kawat yang diberikan beberapa indiksi. Selain itu, beberapa jenis kumparan yaitu kumparan primer kalau diberikan pada satu sisi indiksi dan pada tempat masuknya listrik. Kumparan transformator yang disertai harus AC bukan disebut kumparan primer. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok saya. Apakah ada kritik atau pertanyaan? Diandra.
Apa yang dapat dipraktekkan dari hukum Faraday? Mari, aku mari. Saya diterima pertanyaannya. Silakan sampaikan lagi. Apa yang dapat dipraktekkan dari hukum Faraday? Jangan catat dulu. Tadi turek lagi. Ya, belakang sudah pernah bertanya belum tadi? Belum. Lagi. Ini belakang ini. Silakan apa? Apa? 7. Terus? Membacanya masih kurang jelas. Maaf ya. Yang belum, yang ingin bertanya, yang belum sama sekali yang ingin bertanya. Ayo, mana? Ya, silakan sebutkan absen apa? Absen 25. Oke, silakan. Apa efek suhu terhadap kinerja transformator? Apa efek suhu terhadap kinerja transformator? Pengaruh suhu. Pengaruhnya suhu pada kinerja transformator. Nah, itu berpengaruh atau enggak? Oke, bisa dipahami ya? Oke, ketika anak sesi tanya jawab, kritik dan masukan saya tutup. Mohon sekarang menanyakan pertanyaan bisa diulangi. Apa yang harus dipraktekkan dari hukum Faraday? Oke, kenapa masih bingung pertanyaannya? Oh ya, kita jawab nanti. Di sini berapa? Dulu. Oke, tadi kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan untuk menjawab sekaligus untuk presentasi. Oke, tolong yang lain dengarkan dulu. Ayo. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ini Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk nomor 2. Jawab pertanyaan dari tolong yang lain dengarkan dulu dari Anwar. Anwar mana yang bertanya Anwar? Anjazain mana? Apa saja komponen transformator? Transformator ada komponen transformator Tolong dengarkan yang lain. ketiga keempat perangkara atau lilitan, kelima tangki transformator, keenam kabel dan terminal. Salah kata mohon dimaafkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 6 dan kelompok 7. Silakan dari kelompok 6, silakan. Apa? Sudah? Ya, silakan. Ayo kelompok 6, kelompok 6. Pertanyaan dari Pasu. Tolong yang lain dengarkan dulu. Yang lain dengarkan dulu. Ya. 1. Apa efek suhu pada kinerja transformator? Dapat merusak yang dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
prinsip dasar dalam ilmu elektromagnetik. Dalam konteks elektromagnetik, hukum Faraday berperan penting dalam pemahaman tentang bagaimana arus listrik dapat dihasilkan atau dirubah melalui interaksi dengan medan magnet. Ini memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai perangkat dan teknologi termasuk transformator, generator listrik, motor listrik, dan lain lagi. Dan pendapat saya tentang hukum Faraday cukup bagus untuk menghitung berapa besar tegangan listrik yang akan disalurkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jeffrey. Apa bagian inti transformator dan bagaimana cara kerjanya? Transformator terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti dan dua gulungan kawat yang disebut kumparan. Dan cara kerjanya yaitu arus listrik mengalir melalui kumparan primer lalu ke induksi elektromagnetik, dan kedua kumparan terisolasi mencegah arus listrik dan hasil tekanan kesulitan. Apakah jawaban kami cukup menjawab? Ya, Jawab tidak. Ya, tidak. Siap sudah. Oke, baiklah, terima kasih. Kami akan menutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melakukan presentasi ya mengenai hasil yang telah didapat dari proses pencarian informasi di IMO.net. Oke, ya. Jadi di sini dari yang sudah disampaikan oleh kalian tadi bisa kita tarik kesimpulan ya. Jadi yang bekerja pada transformator itu prinsip dasarnya memakai hukum apa? Hukum Faraday. Nah, jadi prinsip kerja dari transformator itu awalnya digagas oleh Pak Faraday, di mana Pak Faraday ini dia mengemukakan apa bunyinya hukum Faraday tadi? Hukum Faraday yang pertama, bunyi yang pertama, silakan satu orang sebutkan. Silakan katakan. Ya, silakan. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan dalam fase magnet yang melintasi sebuah konduktor akan menciptakan gaya EMP atau tegangan dalam konduktor tersebut. Oke, nah jadi dalam hukum Faraday ya, dalam hukum Faraday itu percobaannya, jika kita melakukan percobaan seperti yang dikatakan oleh Faraday dalam hukumnya ya, jadi jika terdapat sebuah magnet itu memiliki dua kutub. Kutub apa? Apa? Barat dan selatan. Nah, gimana? Jadi ya, karena yang di sini adalah arus bolak-balik, sesuai namanya, arus bolak-balik. Medan elektromagnetiknya juga akan bolak-balik. Nah, begitu juga disalurkan di sini. Jadi medan magnet yang melintas di sini tidak akan konstan, ya, tidak akan konstan. Jadi diasumsikan bahwa medan magnet yang melewati kumparan sekunder ini bergerak, ya. Walaupun inti besinya tidak bergerak, tapi medan magnetnya bergerak, berubah-ubah, ya. Flux magnetiknya berubah-ubah. Di industri, di pabrik itu kan kebanyakan mereka pakai 3 fasa ataupun lebih bahkan ada, ya kan. Nah, jadi dia yang masuk itu kalau kalian ukur dua ini antara R dan S atau S dan T ataupun R dan T, itu nanti kalau kalian ukur gini ya, dua ini yang muncul adalah 330 volt,
bukan 20 volt. Nah, 220 volt itu dapat dari mana, Mas? Dapat dari, kalau kalian ambil satu fase dari sini, terserah R, S, atau T, manapun boleh. Nah, satu fase ini diambil, lalu diambilkan netral dari trafo distribusi. Jadi dalam lilitan sekunder ya, di trafo PLN itu lilitan sekundernya itu bagian tengahnya, saya kurang tahu pasti ya nama dari platnya itu, tapi di tengah-tengah lilitan sekundernya itu ada plat yang kalau diambil dari situ dia bisa menjadi netral dari instalasi rumah. Jadi diambil dari situ untuk dijadikan netral dan diambil satu fase dari sini masuk ke rumah. Nah, baru kalau netral ini sudah masuk, satu fase sudah masuk. Nah, baru kalau kalian ukur fase dan netral ini akan ketemu 220 volt. Ya. 220 volt. Jadi kalau sebenarnya kalau kalian ukur di 3 fase milik PLN ya, kalau kalian ukur 2 di antaranya itu munculnya juga 20, bukan 220. Jadi 220 itu diambil dari tadi netral dan juga satu fase. Ya. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah pernah dapat materi ini sebelumnya? Belum. Oke, jadi ini informasi baru ya. Oke, jadi ya ini kalau kalian lihat di depan sekolah, terlampu kan? Iya. Namanya ruang inklusi. Nah, tahu? Tulisan SMK bisa terjawab. Nah, itu trafo distribusi. Kalau kalian lihat itu ada tulisannya trafo distribusi. Nah, jadi dari trafo itu baru disalurkan ke rumah. Ya, jadi dari trafo itu diambil baru masuk ke instalasi rumah. Oke, di depan sebelah kiri. Itu kan ada tiang besar, nah di atasnya itu ada trafo. Kalau kamu lihat di sana itu ada keterangannya trafo ya. Oke, jadi trafo ini memang jika dikatakan fungsinya juga cukup vital dalam kehidupan sehari-hari manusia ya, karena kita sehari-hari juga sangat bergantung terhadap trafo untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di rumah maupun di sekolah kita ya. Jadi memang bagaimana prinsip kerja dari transformator ya, dia memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Kalian juga sudah tahu apa itu induksi elektromagnetik. Nah, jadi memang itu kurang lebih harganya sekitar 1.500.000 ke atas. 110 ampere. 110 ampere itu mungkin sekitar segini. Besar, 110 ampere itu. Nah, bayangkan kalian bisa bikin 110 ampere dan terjual 1 minggu satu aja. Jadi 1 minggu kalian bisa mengantongi 1.500.000. Dan itu pun kalau kalian pandai menjualnya, kalian pandai mengemasnya, kalian bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Apalagi kalau kualitas dari trafo kalian itu memiliki kualitas yang tinggi, nah itu sudah bisa di atas 2 juta, ya kan? Sedangkan trafo itu banyak dibutuhkan oleh industri-industri UMKM itu banyak yang butuh trafo, ya kan? Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa mendatangkan kebaikan untuk kalian suatu saat. Ya. Oke, saya akhiri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelas 10 TI 1 atas kerjasamanya ya selama beberapa jam tadi. Saya yakin kalian semua nantinya akan menjadi orang yang hebat. Amin. Orang-orang yang sukses. Amin. Dan juga berbakti kepada orang tua. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke.